Kabar berita selengkapnya. Proyek terpasang papan nama, telah mengikuti aturan pemerintah dan taat dengan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Proyek ini patut dicontoh pelaksanaannya sangat bagus pelaksanaannya di lapangan. Dusun Balai Panjang Desa Cisumur Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap. Lugas, cepat terpercaya. Media Realita News. Cilacap Dusun Balai Panjang Desa Cisumur Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap liputan pada tanggal 7 Agustus tahun 2024 hari Rabu siang hari pukul 11 waktu Indonesia Barat di lokasi proyek menjumpai seorang pelaksana di lapangan dan meliput sungguh bagus pelaksanaan. Pembangunannya sesuai spek mutu kualitas bahan-bahan bakunya. Kami pun menemui narasumber yang sedang duduk di teras rumah warga. Ternyata melaksana kegiatan di lokasi proyek yang tidak mau disebutkan namanya. Juga beliau memaparkan tentang pengertian dan fungsi papan nama proyek. Contohnya, untuk kalian yang mempunyai rencana mendirikan sebuah usaha, pasti memerlukan pengenalan baik secara langsung maupun tidak langsung sebelum memutuskan untuk membukanya. Biasanya para pengusaha akan melakukan pengenalan di mana tempat usaha berdiri. Misalnya saja pengerjaan sebuah proyek pemerintah pasti terdapat papan pemberitahuan yang berisikan jika akan ada pembangunan di daerah tersebut. Jadi papan nama juga sangat dibutuhkan untuk menunjukkan identitas dari usaha atau proyek. Nah, berikut ini ulasan mengenai haruslah mencantumkan nama proyek, nomor kantor atau perusahaan proyek, asal anggaran yang digunakan, besar anggaran, waktu pelaksanaan, nama sebuah perusahaan yang melaksanakan proyek dan nama perusahaan yang mengawasi jalannya proyek tersebut juga wajib dicantumkan. Demikianlah ulasan singkat mengenai papan nama proyek. Semoga informasi di atas bisa menambah wawasan kita bersama. Narasumber kami pun menceritakan tentang papan nama proyek tersebut, arti kegunaan fungsi papan nama proyek jika ada yang melanggar itu sudah melanggar dengan ketentuan undang-undang yang pemerintah membuatnya, katanya, narasumber kami menjelaskan. Juga bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Tujuannya adalah transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana dengan masyarakat dibolehkan atau tidak ketika ada proyek pemerintah di sebuah wilayah? Misalnya proyek gorong-gorong atau drainase, betonisasi, perbaikan jalan atau gor, gedung olahraga terkait papan proyek. Jalan usaha tani, jalan desa, sekolahan yang sedang direnovasi proyek-proyek pemerintah. Contohnya, saudara narasumber memaparkan aturan-aturan proyek kepada awak media. Boleh dan wajib tahu dong. Namanya juga transparansi dan dilindungi undang-undang. Terang kontraktor yang tinggal di wilayah kota Dusun Balai Panjang Desa Cisumur ini, menuturkan kepada awak media yang enggan ditulis namanya. Dari mana transparansi tersebut bisa diketahui masyarakat? Kontraktor tersebut menjelaskan bahwa setiap proyek pemerintah baik dari pusat atau daerah biasanya ada pelang nama yang menjelaskan bahwa proyek tersebut sedang berlangsung di wilayah itu. Pembangunan jalan usaha tani yang tadi sungguh tak disangka ketika saya meliput ada salah satu tukang sedang membawa adukan pakai gerobak dan langsirnya saat jauh sekali melangsir adonan adukan yang sangat berkualitas dan bermutu. Ternyata dari pangkalan material sampai ujung dimulai pembangunan kurang lebih 1000 meter harus bersusah payah membawa adukan semen memakai gerobak yang ditarik jauh 1000 meter. Coba bayangin para petani di Dusun Balai Panjang ini perjuangannya sangat semangat karena nanti-nanti buat masa depan generasi penerusnya anak-anak cucu. Untuk itu patut dicontoh semangat juang untuk kemakmuran petani di Dusun Balai Panjang Desa Cisumur. Ini patut dicontoh walaupun susah payah terik matahari yang sangat panas tidak menurunkan penyemangatnya mereka untuk membangun jalan usaha tani. Di lokasi pembangunan ini seharusnya masyarakat antusias membantu dengan ikhlas karena untuk kembali ke masyarakat petani di Dusun Balai Panjang Desa Cisumur karena terbangunnya jalan usaha tani nanti sangat mudahkan memanen hasil bumi dan menanam bibit memupuk sehingga bisa ke lokasi persawahan mereka.
Masing-masing memudahkan petani di Dusun Balai Panjang Desa Cisumur. Kedepannya petani di Dusun Balai Panjang akan sukses dan subur makmur dan sejahtera. Ungkapnya, ketika itu saya menemui pelaksana, yang sedang duduk di rumah warga masyarakat di terasnya. Beliau pun sangat senang kami datang. Begitu datang disambut baik, kami juga senang. Karena itu lokasi proyek jauh masuk di dalam persawahan, 1000 meter harus memerlukan waktu yang sangat lama melangsir material sejauh 1000 meter dan kurang lebih area persawahan ada 40 hektar. Analisa kami sementara persawahan yang sangat luas dan semoga Desa Cisumur akan sukses. Angka pertama yaitu pertanian di Desa Cisumur Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap ini. Dikelilingi tanaman padi, jalan ini sangat bermanfaat untuk menanam padi dan untuk memetik hasil panen padi hasil bumi yang ditanam. Dikelola sawah ini oleh masyarakat Dusun Balai Panjang Desa Cisumur Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap. Kami sangat bahagia gembira mendapatkan bantuan yang diturunkan oleh Bapak Dinas Pertanian di Kabupaten Cilacap. Narasumber pun menuturkan enggan mau disebutkan namanya. Melihat kedatangan kami, tuturnya terima kasih rekan-rekan awak media sudi mampir berkunjung meliput kegiatan pelaksanaan proyek Jalan Usaha Tani JUT. Narasumber ini sebagai pelaksana juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman media yang sudah mau berkunjung mampir mengontrol proyek Jalan Usaha Tani JUT, rela meliput jauh-jauh panas-panas mau datang ke lokasi proyek Dusun Balai Panjang Desa Cisumur Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mendapatkan pekerjaan proyek di wilayah Dusun Balai Panjang Desa Cisumur Kabupaten Cilacap, ternyata melansir material sejauh 1000 meter harus bolak-balik dan pakai cara estafet. Tukang dan para pekerjanya harus berjuang demi suksesnya jalan usaha tani di Dusun Balai Panjang Desa Cisumur ini. Para pekerja harus bekerja keras demi cepatnya badan selesainya pembangunan jalan usaha tani yang sudah dibiayai oleh pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Untuk melaksanakan pembangunan rencana yang dibangun panjang 700 meter dan lebar 1,5 meter. Demi petani maju dan sukses memanen hasil padinya, saya dan teman-teman petani di Dusun Balai Panjang harus semangat, apalagi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah sudah sangat baik memberikan anggaran dan membantu masyarakat petani di Dusun Balai Panjang Desa Cisumur Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap. Kami sangat bersyukur adanya bantuan dari pemerintah Dinas Pertanian yang sudah percaya membantu masyarakat petani di Dusun Balai Panjang ini, tuturnya. Pelaksanaan kegiatan proyek yang terpasang papan nama telah mengikuti aturan dari pemerintah dan aturan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Bisa dicontoh untuk semua yang sedang melaksanakan kegiatan proyek yang bersumber dana dari pemerintah anggarannya. Papan nama proyek juga berfungsi sebagai media pasif untuk melakukan ajang promosi, karena papan nama bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat yang melintas, jadi tanpa disengaja mereka pasti akan membaca mengenai informasi yang tercantum di dalam papan nama tersebut. Potensi perekonomian di Desa Cisumur cukup beragam di berbagai sektor, antara lain, pertanian, peternakan, perikanan dan industri kecil. Desa Cisumur memiliki objek wisata yang saat ini sedang dirintis, yaitu objek wisata Talam Suci, yang oleh BUMDes Desa Cisumur dipersiapkan sebagai salah satu unit usaha andalannya di masa yang akan datang. Adapun hasil pertanian yang menjadi komoditas unggulan Desa Cisumur, di antaranya adalah padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, kedelai dan ubi jalar. Selain pertanian, kegiatan peternakan juga dikembangkan di Desa Cisumur, yaitu peternakan kambing, sapi, ayam buras dan broiler. Untuk kegiatan perikanan adalah budidaya ikan gurami. Potensi perekonomian yang lain adalah industri kecil. Komoditas industri kecil yang ada di Desa Cisumur diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu komoditas unggulan, komoditas andalan dan komoditas yang diunggulkan. Hasil industri kecil tersebut adalah sebagai berikut.
Komoditas unggulan adalah padi dan jeruk. Komoditas andalan bata merah, hula merah, olahan produk pisang dan makanan ringan. Komoditas kuliner masakan dan olahan belut dan ikan air tawar. Kedepannya semoga Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap setiap tahunnya bisa memberikan bantuan kepada kelompok tani pada petani dan kepada masyarakat di Desa Cisumur lebih diperhatikan syukur pisan bisa turun untuk UMKM modal kepada setiap kelompok tani dan masyarakat tuturnya pada awak media waktu ditemui siang tadi narasumber mengatakan. Dari Dusun Balai Panjang Desa Cisumur Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap mengabarkan. Marjuki Wiono.